Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat datang di Super Sunday Online Service IFJF Pekanbaru. Bersama saya Andre Harera Purba. Inilah IFJF News minggu ini. Walaupun kita lagi social distancing dan di rumah aja, namun itu nggak menjadi hambatan kita untuk tetap bisa saling terkoneksi satu dengan yang lain di dalam iCare Group kita. Kita bisa saling terkoneksi melalui aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia seperti Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh iCare Leader yang telah berkomitmen untuk tetap melaksanakan kegiatan iCare setiap minggunya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendukung operasional gereja IFJF Pekanbaru sebagai rumah kita bersama, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, dan persembahan lain-lain melalui rekening gereja sebagai berikut. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kendala dalam memberi persembahan melalui transfer rekening, dapat mengumpulkan persembahan melalui iCare Leader Saudara atau menghubungi tim sekretariat IFJF Pekanbaru. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan persembahan baik melalui transfer rekening atau melalui iCare Leader Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah memberikan donasi untuk membantu saudara-saudari kita yang terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Bantuan Bapak Ibu sudah sampai kepada saudara-saudara kita, baik di IFJF Pekanbaru lokal maupun satelit-satelitnya seperti Siak, Karya Indah, dan Palas. Kami juga menginformasikan kepada jemaat bahwa kita bersama-sama akan mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 jam 9 pagi di YouTube channel IFJF Jakarta. Demikian pengumuman ini kami sampaikan, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu untuk tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi. Setelah ini, kita akan mengikuti Super Sunday Online Service IFJF Pekanbaru. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan yang akan dilayani oleh tim IFJF Praise Pekanbaru, dan kita juga akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Opan. Enjoy the service and God bless you. Shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua aman di dalam tangan Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus. Dan ku
Thank you, Jesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau menyembah lebih lagi untuk Tuhan kita. Apapun yang kita alami hingga hari ini, kita mau katakan, tenanglah hatiku, tenanglah hai jiwaku, sebab Dia yang memimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, bersama-sama kita katakan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita katakan, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, ku percaya Kau yang memegang kendali atas hidup kami. Kami berserah
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan iman kita. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu, segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Mari bersama-sama kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, agar kami mengerti, sebab itu Roh Kudus mengurapi setiap firman yang akan ditaburkan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hamba-Mu terbatas, sebab itu urapi hamba-Mu secara khusus untuk memberitakan Injil firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita masih belajar tentang kisah Ayub. Sekarang kita belajar di dalam pasal yang kedua, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita belajar kisah Ayub, di dalam ayat yang ke-6, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan pada saat orang belajar kisah daripada Ayub. Mengapa Tuhan memberikan kuasa kepada iblis untuk menghancurkan kehidupan Ayub? Mengambil harta bendanya, mengambil anak-anak yang dicintainya. Dan sekarang pasal yang kedua, iblis mengambil kesehatan daripada Ayub dengan menimpakan bara yang busuk dari kepala sampai ujung kakinya. Mengapa Ayub Tuhan izinkan terjadi? Bukankah Ayub adalah orang yang saleh? Bukankah Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan? Bukankah Ayub adalah orang yang jujur? Mengapa Ayub mempunyai karakter yang baik tetap Tuhan izinkan hal ini terjadi? Nah, saudara, pada saat kita bertanya mengapa Tuhan mengizinkan hal ini kepada Ayub, harus ada satu pemikiran seperti Ayub di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-22 dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Pada saat kita bertanya mengapa Tuhan mengizinkan, harus ada di pikiran hati kita. Jangan sampai saudara menuduh Allah. Saudara dan saya menuduh Allah berbuat yang kurang patut terhadap Ayub. Karena Ayub pun yang mengalami hal yang demikian parah dalam kehidupannya. Ayub tidak pernah menuduh Allah berbuat yang kurang patut dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar poin yang pertama, yaitu tentang kedaulatan Tuhan atas hidup Ayub. Bapak Ibu Saudara, kesalehan, kejujuran Ayub, rasa takut akan Allah, dan hati yang menjauhi kejahatan tidak membebaskan Ayub daripada kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan tertinggi untuk mengatur tanpa campur tangan orang lain. Ayub tidak bisa mencampuri kehendak daripada Tuhan. Ayub tidak bisa mencampuri kedaulatan daripada Tuhan.
dan berkata, Tuhan, aku sudah saleh, aku sudah jujur, aku sudah benar di hadapan-Mu, maka jangan Engkau mengizinkan hal-hal terjadi yang buruk datang ke kehidupan saya. Tidak bisa, saudara. Karena Tuhan punya kedaulatan yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun, termasuk dalam konteks ini adalah Ayub. Saudara, kesalehan kita, kejujuran kita tidak pernah membebaskan kita dari kedaulatan Tuhan untuk memproses kehidupan kita, untuk menguji iman kita. Ingat saudara, itu semua tidak pernah membebaskan kita. Kalau kita hidup baik, hidup takut akan Tuhan, puji Tuhan, itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi tidak pernah membebaskan kehendaknya Tuhan untuk tetap memproses iman kita, memproses pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Di dalam Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub di dalam kesengsaraannya, Bapak Ibu Saudara, dia tahu ada proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini, Saudara. Sehingga pada saat proses itu selesai, dia akan timbul seperti emas. Di dalam pasal yang ke-23. Saudara, pada saat orang bertanya mengapa, ya, ada banyak orang juga bertanya mengapa Tuhan menaruh pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di tengah-tengah Taman Eden, sehingga Hawa memakan buah itu dan memberikan juga kepada Adam, dan ujung-ujungnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mengapa Tuhan menaruh itu? Sepertinya pertanyaan ini sedang menasihati Tuhan. Dan berkata kepada Tuhan, harusnya rancangan Tuhan bukan demikian. Harusnya di Taman Eden itu tidak ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oh, Tuhan salah menempatkan. Sepertinya kita sedang menasihatkan Tuhan. Saudara, kedaulatan Tuhan adalah hal yang tidak terselami dengan pikiran kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera yang harus kita ketahui. Bukan rancangan kecelakaan. Meskipun kita tahu kisah Ayub, dengan kenyataannya, dia seperti ditimpa segala kecelakaan dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ingat, setiap rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bahkan ketika Tuhan juga dengan daulatnya, dengan kekuasaannya, dengan hikmatnya, dia menempatkan semua di Taman Eden termasuk pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Bapak Ibu Saudara. Dia menempatkan dalam rancangan damai sejahtera. Dia tidak pernah punya rancangan kecelakaan terhadap Adam dan Hawa. Dan dia juga tidak pernah punya rancangan kecelakaan untuk Ayub, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita imani. Firman-Nya di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan. Jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak bisa menyelami rancangan Tuhan yang sedemikian luar biasa dalam kehidupan seseorang. Dan kita tidak bisa menyelami kedaulatan Allah. Mengapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan Ayub. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam keputusannya. Ketika Tuhan memberikan keputusan untuk dia memberikan kuasa kepada iblis untuk mengocoh kehidupan daripada Ayub, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah di dalam keputusannya, dan Tuhan tidak pernah keliru di dalam setiap rancangannya, Saudara. Saudara, di dalam kedaulatannya Tuhan tidak pernah bersalah. Di dalam rancangannya Tuhan tidak pernah bersalah. Di dalam keputusannya Tuhan tidak pernah keliru. Kita harus mengerti tentang kedaulatan daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berdosa dan salah. Saudara, kalimat di dalam Ayub yang Tuhan mengizinkan ada banyak dipakai di dalam kesaksian anak-anak Tuhan. Ya, dia berkata demikian, Tuhan mengizinkan hal ini dalam kehidupan saya. Tetapi memakai kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir tidaklah tepat kita memakai kisah Ayub dan membandingkan dengan hidup kita. Ya, karena ingat, Ayub di dalam kisahnya dia tidak pernah membuat kejahatan. Karena dia adalah pribadi yang menjauhi kejahatan. Dia adalah pribadi yang jujur dan saleh dan takut akan Tuhan. Tiba-tiba masalah itu menerpa kehidupannya. Berbeda dengan orang
yang sengaja berbuat kesalahan dan akhirnya berurusan dengan hukum dan bersaksi Tuhan mengizinkan, itu tidak tepat Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh, orang keluar dengan memakai motor tetapi tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat yang lengkap. Di depan ada razia dan polisi menangkapnya dan menahan motornya. Besok hari Minggu Bapak Ibu Saudara, dia bersaksi di hadapan jemaat. Saudara, kemarin hari Sabtu saya ditangkap polisi karena ada razia dan motor saya ditahan. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini kepada saya untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalimat itu tidak tepat. Karena apa? Masalah itu datang oleh karena kelalaiannya. Mengapa dia tidak taat sama pemerintah, tidak memakai helm dan tidak membawa surat-surat yang lengkap? Ada orang ditangkap KPK karena mencuri uang rakyat yang bukan bagiannya, yang bukan haknya. Dan dia berkata, sepertinya rohani, Tuhan mengizinkan hal ini kepada saya. Tetapi dia membuat kesalahan dalam kehidupannya. Kalimat ini tidak tepat. Sebab itu pada saat kita mengatakan Tuhan mengizinkan hal ini, kita harus lihat kehidupan Ayub. Pastikan pada saat kita mengatakan Tuhan mengizinkan, kita tidak pernah melakukan kejahatan. Kita adalah orang yang senantiasa saleh dan jujur, takut akan Tuhan. Dan pada saat tiba-tiba masalah itu datang dalam kehidupan kita, baru kita bisa mengatakan, Tuhan izinkan hal ini dalam kehidupan saya. Dan kita akan belajar poin yang kedua Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua di dalam ayat yang ke-10. Saya membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, pasal yang kedua sangat kontras dengan pasal yang pertama. Pasal pertama dan yang kedua ini menerangkan kepada kita keadaan Ayub yang semakin parah. Ayub yang tadinya kaya, sekarang dia menjadi sangat miskin. Ayub yang tadinya sehat, sekarang dia sakit. Ayub yang tadinya wangi, sekarang berbau busuk. Ayub yang tadinya bertaburan harta kekayaan, sekarang dia bertaburkan abu dan debu. Bapak Ibu Saudara, iblis menghancurkan kehidupan Ayub dengan satu tujuan, supaya Ayub berubah pikiran terhadap Allah. Hubungan Ayub dan Allah menjadi rusak. Relasi Ayub dan Allah menjadi hancur. Oleh karena apa? Iblis mau di dalam mulutnya Ayub keluar perkataan-perkataan supaya Ayub mengutuki Allah. Tetapi tidak demikian yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Iblis memakai kehilangan, iblis memakai kedukaan, iblis memakai krisis sebagai alat untuk mengubah cara pandang Ayub, supaya cara pandang Ayub terhadap Allah berubah. Dan Ayub ujung-ujungnya iblis ingin dia mengatakan bahwa terkutuklah Allah. Allah tidak lagi adalah Allah yang setia. Allah adalah Allah yang jahat, bukan lagi Allah yang baik. Iblis ingin mendengar hal itu keluar daripada mulut Ayub. Sebab itu dia berkata kepada Tuhan, jamalah dagingnya, jamalah kulitnya, dia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, pasal yang kedua ini kita belajar, ya. Poin yang kedua, tetap bertekun dalam kesalehan. Saudara, di dalam poin yang kedua kita belajar, yaitu Ayub tetap bertekun di dalam kesalehannya. Saudara, lebih baik kita menderita di dalam kesalehan daripada kesalahan. Ayub menderita di dalam kejujurannya bukan karena dustanya. Ayub menderita karena takut akan Allah, bukan karena takut akan keadaan atau karena situasi. Ayub menderita di dalam hati yang menjauhi kejahatan, bukan karena melakukan kejahatan. Kalau ada penderitaan yang kita alami, biarlah penderitaan itu tidak dihasilkan oleh karena kita melakukan kejahatan, tetapi oleh karena saudara dan saya tetap berada di dalam kesalehan. Terbukti Bapak Ibu Saudara, Ayub adalah pribadi yang
bukan menjadi baik ketika semuanya baik. Ayub bukanlah pribadi yang menjadi rohani ketika semuanya lancar dan kondusif dan dia berkata Tuhan baik oleh karena hartanya melimpah, oleh karena segala situasinya baik. Tetapi Ayub di dalam kesengsaraan sekalipun, dia tetap bertekun dalam kesalehannya dan dia tetap tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut dalam kehidupannya, dan dia tetap bertekun di dalam kejujurannya, rasa takut akan Tuhan dan hati yang menjauhi kejahatan. Yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar tetaplah bertekun di dalam kesalehan kita, sehingga pada saat kita mengalami masalah itu bukan karena kebodohan atau kelalaian kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan belajar di dalam poin yang ketiga, yaitu pasal ke-42 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Akhirnya di dalam pasal yang 42, Ayub mengatakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Pasal 38 sampai dengan pasal 41 itu adalah firman Tuhan khusus kepada Ayub. Karena di dalam pasal-pasal sebelumnya Ayub bergumul di dalam kesendiriannya. Ayub bergumul di depan ketiga sahabatnya Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan hanya berfirman kepada Ayub. Saya percaya firman Tuhan hanya datang kepada orang-orang yang bergumul dalam kehidupannya dan bertanya kepada Tuhan. Ketika saudara sedang bergumul dalam kehidupanmu, di dalam pencobaan, di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara, ketika saudara hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saya percaya Tuhan akan menjawab setiap pergumulan saudara. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mengerti setiap pergumulan kita, setiap apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menjawab, dan Tuhan berfirman bukan kepada ketiga sahabat Ayub, dia berfirman hanya kepada Ayub. Saudara, saya mendengar banyak kesaksian di mana banyak orang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Akhirnya di dalam pergumulannya dia bisa mendengar suara Tuhan. Dia bisa mengerti firman Tuhan. Selama ini mungkin firman Tuhan yang dia baca tidak mengerti. Ketika dia berada di dalam pergumulan hidupnya, firman Tuhan itu semakin berbicara kepadanya. Akhirnya dia semakin mengerti. Saudara, ketika kita sedang bergumul, hanya Tuhan dan saudara, hanya Tuhan dan saya. Orang lain itu gak dapat rema firman. Cuman saudara dan saya yang dapat firman Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kita. Dan Ayub berkata, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena sebelumnya Tuhan berhadapan dengan Ayub dan dia menghadap Ayub dengan segala kewibawaannya, dengan segala kemahakuasaannya. Dia berkata kepada Ayub, Ayub, pada saat aku menciptakan langit dan bumi, apakah engkau ada di sana? Ketika aku menaruh dasar langit dan bumi, apakah engkau sudah lahir? Tuhan berkata demikian kepada Ayub. Engkau tidak pernah memperhatikan burung rajawali dan burung unta pada saat dia melahirkan, tetapi aku melihat semuanya itu karena itu adalah ciptaanku. Sepertinya Tuhan sedang berkata kepada Ayub, aku memperhatikan semuanya, juga termasuk aku memperhatikan engkau. Aku memperhatikan penderitaanmu. Aku bukan sekadar memperhatikan kesalehan, kejujuranmu selama engkau hidup di muka bumi, tapi aku juga memperhatikan penderitaanmu. Ketika aku sudah punya rancangan, aku merancangkan sesuatu yang luar biasa. Bumi langit itu adalah rancanganku. Ini adalah semua ciptaanku. Tuhan datang kepada Ayub. Baru Ayub melihat semua itu dan mendengar semua firman yang daripada Tuhan. Dan dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Meskipun dia melihat sepertinya rencana Tuhan dalam kehidupannya dengan keterpurukannya ini adalah rencana Tuhan yang gagal, tetapi Ayub menginsafi semua itu dan berkata, Tuhan, tidak ada rencanamu yang gagal. Saya mau katakan saudara, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan saudara dan saya. Ada juga mungkin kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, karena rancangannya adalah rancangan yang selalu berhasil. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Akhirnya saudara, Ayub bisa melihat Tuhan secara langsung. Ayub bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat penderitaan yang dia alami.
Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Segala keluh kesahnya yang dia pernah lontarkan kepada Tuhan, dia menyesal. Di dalam ayat pasal yang ke-38 dikatakan Ayub menutup mulutnya dan tidak lagi bisa berkata-kata di hadapan Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita lihat rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Rencana Tuhan adalah rencana yang tidak pernah mungkin gagal dalam kehidupan Ayub. Tuhan bisa memulihkan kehidupan Ayub, dan saya percaya juga Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Tetapi kebanyakan kita pada saat membaca kitab Ayub, kita senang membaca ayat atau pasal 42 ini, di mana Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan akhirnya Tuhan memberikan 2 kali lipat apa yang Ayub punya pada saat itu. Kita senang dengan ayat ini, tapi jangan lupa, sebelum ayat ini ada, Ayub mengalami proses yang begitu sulit dalam kehidupannya. Ayub mengalami proses yang begitu berat dalam kehidupannya. Dan di dalam proses yang begitu berat dan di dalam penderitaan yang sangat menyakitkan, Ayub semakin mengenal rencana Tuhan. Ayub semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan Ayub semakin mengenal rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Kiranya apa yang kita pelajari kisah Ayub bisa menjadi berkat dan pelajaran yang begitu indah dalam kehidupan kita. Percaya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak pertanyaan dalam kehidupan kita. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Pastikan hidup kita seperti Ayub. Kita tetap menjauhi kejahatan dan hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya, kalau ada hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, dan itu menimpa, Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dan akan memberkati saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, ada banyak hal yang kami pelajari tentang kisah daripada Ayub. Bila Roh Kudus-Mu membimbing kami untuk kami mengerti bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami tidak terlepas daripada kedaulatan Tuhan. Biarlah kami mengerjakan kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, kami tetap bertekun di dalam kesalehan kami. Kami tetap bertekun di dalam kejujuran. Dan kami menjauhi kejahatan dan kami tetap takut akan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam kehidupan kami. Manusia boleh gagal, tapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati firman-Mu yang telah ditaburkan, yang penuh dengan keterbatasan hamba-Mu ini Bapa. Bila Roh Kudus meneruskan ke dalam hati jemaat-Mu dan mengajar mereka semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita bersama-sama dan mengarahkan hati kita di hadapan Bapa kita di sorga. Bapak Ibu Saudara, hari ini terimalah berkat yang berasal daripada Bapa di sorga, yaitu berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia akan memelihara hati dan pikiran saudara, dan berkat kasih sayang daripada anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan memberkati kehidupan saudara, keluarga saudara dimanapun saudara berada, dan berkat penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai saudara sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti Super Sunday Online Service hari ini. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Minggu depan, kita akan bersama-sama kembali beribadah secara online di waktu dan jam yang sama. See you next week and God bless you.